Selamat pagi teman-teman semua yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa. Dan kali ini kita mau bicara lebih fokus tentang masalah psikosomatik dari penelitian terbaru ya. Kita akan ambil dari Lancet 2024 terkait dengan persistent physical symptoms yang diterjemahkan secara awam menjadi yang disebut sebagai gangguan psikosomatik. Ya, jadi teman-teman yang mungkin di sini mengalami masalah psikosomatik seringkali bertanya gejala-gejala yang sering muncul ini apakah memang problem yang sering bolak-balik terjadi ya. Tetapi bagaimana caranya saya membantu diri saya supaya lebih baik kayak gitu. Nah, utamanya seringkali dalam konteks kecemasan jadi muncul tuh kekhawatiran ini. Nah, kita mau coba cek nih ya, dikaitkan dengan keadaan ini, bagaimana nih teman-teman melihatnya. Nah, kalau kita perhatikan di kondisi ini, ada klaster gejala fisik persisten ya, atau physical symptoms yang berkaitan dengan gejala psikosomatik ya. Yang paling sering memang kelelahan ya, masalah tidur, penurunan energi dan kesulitan konsentrasi. Jadi buat teman-teman yang sering mengatakan bahwa kalau saya itu mengalami gangguan psikosomatik tuh saya jadi susah konsentrasi, jangan-jangan saya ini ADHD gitu ya, atau ADD, Attention Deficit Disorder, itu tidak sepenuhnya benar ya. Gejala psikosomatik itu tidak selalu memang satu. Makanya kalau kita perhatikan di sini ada gejala yang berkaitan dengan kardiopulmoner, ya ada nyeri dada, berdebar, napasnya pendek, ringan kepala ya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan seperti mau pingsan gitu ya, non sinkop tapi ya. Jadi kalau sinkop pasti bukan, tapi ini non sinkopnya. Dan yang paling diserukan oleh pasien yang saat ini muncul itu adalah dikaitkan dengan mual ya, kembung ya, ada masalah konstipasi, nyeri perut dan rasa panas di epigastrium atau di ulu hati. Ini juga sering jadi salah satu problem. Muskuloskeletal, ya, otot dan tulang, nyeri punggung, ya, terutama di daerah sini, leher, ya, tension type headache, mialgia, ya, nyeri di hampir seluruh tubuh, ya, artralgia juga, ya, kaku dan keterbatasan fungsi. Jadi sometimes kadang-kadang beberapa pasien tuh bisa saja dia tidak nyaman gitu ya, kondisinya sampai seperti kaku seperti itu. Yang saat ini lagi dominan juga adalah pusing non vertigo ya, persistent perceptual pervasive dizziness. Jadi ini yang sering kali ditemukan juga dizzy atau perasaan seperti kayak mau pingsan gitu, tapi keliengan dulu gitu, kayak rasanya kayak dominan. Itu yang tadi juga dikaitkan dengan ringan kepala non sinkop, paresthesia ya, kesemutan seperti itu ya, gangguan fokus visual dan ketidakstabilan. Ini sering jadi dominan nih, banyak dikaitkan dengan kondisi ini. Pasien merasa kayaknya aduh kok saya susah untuk nyaman gitu karena kayaknya kepala saya tuh kayaknya ringan, nggak stabil segala macam. Dan ada juga genitourinaria, ya nyeri panggul, dysuria, ya, rasa terbakar, urgency, kepengen bolak-balik kencing, ya, dan seringkali tanpa patologi yang aktif. Jadi gejalanya ada, tapi kalau dicek, urinnya dicek, USG segala macam, itu nggak ada problem. Nah, dari kondisi tersebut, maka kita perlu melihat pemetaan-pemetaan ini apakah memang sesuatu yang sifatnya tuh dominan. Ya, kita melihat apakah lingkungan kondisi ini jadi lebih dominan membuat problem. Karena pada dasarnya banyak sekali kondisi ini berkaitan dengan keadaan di sekeliling kita, ya, dikaitkan dengan lingkungan kita. Nah, apa saja sebenarnya yang jadi problem kalau kita melihat karena banyaknya pasien yang mengalami gejala-gejala kecemasan, terus kita mau melihat nih sebenarnya gejala kecemasan pada pasien ini seringkali itu apa sih tipikal pasiennya gitu ya. Nah, kita lihat, nah ternyata demikian ya teman-teman ya.
banyak dari kita tuh melihat bahwa pasien yang punya profil klinis pasien psikosomatik itu adalah biasanya dia tuh bolak-balik ke IGD ya, bolak-balik kepingin kunjungan ke dokter. Nah, ini yang menyebabkan masalah biaya dan utilisasi alat yang tinggi. Kalau di luar negeri seperti ini tuh nggak boleh lagi ya di blacklist ya di IGD. Saya punya beberapa dulu pasien tuh di luar negeri dia di blacklist karena bolak-balik ke IGD minta bantuan. Kemudian juga di Indonesia gampang ya karena ada duit ya udah datang aja ke dokter sehingga menyebabkan kunjungan ke berbagai macam spesialis ya nggak ada integrasi rencana dan dokternya kadang-kadang mungkin yang tidak terlalu memahami masalah psikosomatik juga demikian ya. Ke sana kemari gitu ya cari dokter di eh, penyakit dalam kadang-kadang di neuro di THT ya ke dokter gastro udah pasti ya. Kemudian juga mencari opini terus-terusan berulang ya. Risiko pemeriksaan jadi berlebihan karena dia merasa nggak percaya sama satu dokter, dia pindah ke dokter lainnya ya. Dan ini yang menyebabkan masalah karena keluhan itu banyak kan tadi kita udah bahas di awal. Multiple system ya. Banyak kepingin periksa ini, kepingin periksa ini di spesialis yang satu, kepingin yang sini juga. Jadi terlalu banyak yang diharapkan. Dan tentunya pada beberapa pasien ya, hampir ya rata-rata pasien psikosomatik itu harapannya merasa tidak terpenuhi. Jadi si pasien tuh mengalami frustasi terkait hasil pemeriksaan dan terapinya, sehingga dia mengalami suatu ketegangan. Ketika ketemu dokter tuh dia bisa jadi rasanya tegang. Terjadi isu kepercayaan, komunikasi dan tujuan yang kemudian tidak selaras. Ini juga salah satu problem kita ya ketika kita bertemu dengan banyak pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Pelaksanaannya juga jadinya lebih banyak gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin yang perlu diperhatikan sama pasien adalah memahami kondisi tersebut. Sehingga validasi yang didapatkan dari dokter dengan kemampuan yang tahu tentang bagaimana cara mengelola psikosomatiknya itu juga jadi penting. Problem utama memang harus punya empati. Ya, ini juga salah satu yang mungkin buat teman-teman sering kali keluhkan ya. Karena banyak teman-teman mengatakan dokternya kurang berempati nih. Kelihatan dokternya nggak tahu eh, bagaimana mesti menyikapi gitu ya. Jadi pertama kali teman-teman harus mengakui dulu ya bahwa memang teman-teman mengalami masalah psikosomatik dan kalau misalnya si dokter itu tidak tidak memberikan ya validasi sesuai yang teman-teman mau, maka teman-teman biasanya akan berpindah dokter dan jadi mengharapkan dokternya kayaknya kurang ngerti saya gitu. Nah, makanya itu yang saya suka katakan juga ke beberapa teman sejawat kalau saya lagi dalam kondisi pemberian workshop kemarin seperti di Solo, saya bilang jangan lupa ya teman-teman ya, mesti belajar bagaimana memahami pasien-pasien psikosomatik ini agar mereka tuh diterima ya kondisinya kadang-kadang ini yang membuat rasanya tuh tidak nyaman. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman untuk mengatasi masalah yang terkait dengan kecemasan, terkait dengan psikosomatik, dan jangan lupa penyakit psikosomatik bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang bakalan akan terus terganggu terus, tapi bisa disembuhkan. Walaupun kesembuhannya itu sangat tergantung juga dari mindset teman-teman juga dalam mengatasi gejalanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.